Metode geofisika yang memanfaatkan gelombang seismik adalah merupakan metode seismik. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi salah satu metode seismik, yaitu metode seismik refraksi. Metode seismik bias atau seismik refraksi ini salah satu metode geofisika yang aplikasinya banyak untuk tujuan geoteknik, yaitu kaitan dengan konstruksi atau rekayasa bangunan. Tujuan dari survei seismik bias biasanya untuk mengetahui ketebalan lapisan lapuk, atau istilah di kita mengetahui ketebalan soil lah ya, tanahnya. Demo ini adalah demo aplikasi peralatan seismik refraksi untuk pemodelan kecepatan gelombang P dangkal ya, karena refraksi. Ini kan sebenarnya kita memanfaatkan penjalaran gelombang seismik ya, yang dihasilkan oleh sumber. Nah, biasanya kalau seismik bias sumbernya itu palu ya. Palu yang dipukulkan ke bumi melewati damparan besinya. Nah, nanti getarannya itu akan menjalar di sepanjang medium. Kemudian gelombang-gelombang itu akan sampai di geopon-geopon yang kita pasang di permukaan. Jadi data yang kita tangkap dari survei seismik bias ini adalah waktu tiba dari gelombang seismik tadi di setiap geopon. Waktu yang pertama datang ya istilahnya, sehingga istilahnya ada istilah first break time. Di samping data first break time atau waktu tempuh yang pertama datang, kita juga perlu mencatat jarak dari sumber ke posisi setiap offset atau setiap geopon, atau kita sering sebut sebagai offset. Jadi kalau katakanlah kita sekali survei itu ada 10 geopon, berarti kita punya 10 offset. Di setiap geopon kita punya first break time ya. Nah, kemudian antara first break time dengan jarak offset itu dibuat dalam grafik yang sering kita sebut sebagai kurva travel time. Jadi alat yang kita gunakan adalah seismometer C100 dari Geobit, kemudian recordernya adalah recorder Geobit tipe SRI L32. Itu mungkin resolusi yang paling bagus saat ini karena 322 bit. Jadi ini peralatan seismik refraksi yang kita gunakan. Seperti saya katakan tadi, ini sebetulnya adalah peralatan pasif seismik tomografi. Tetapi sebetulnya prinsipnya sama. Ini menggunakan seismometer biasa. Kebetulan seismometer yang kita gunakan adalah seismometer C1 dengan natural frekuensi 0,2 sampai 98 Hz. Ini tipenya Wettin ya. Dan tipe yang kita gunakan adalah tipe borehole seismometer. Sebenarnya ini kalau biasa kita gunakan untuk pasif seismik tomografi. Ini ditaruh di lubang bor kedalaman sekitar 15 meter. Tapi sebetulnya itu untuk mengurangi noise saja. Kalau semakin dalam dia akan noise di permukaan akan semakin berkurang. Jadi gangguan dari permukaan akan tereduksi. Tetapi untuk saat ini kita taruh di permukaan, dan sebetulnya kalau kita lihat noise di sekitar kita paling noise dari angin yang menerpa pohon-pohon saja. Tapi secara prinsip bisa kita bedakan antara noise akibat angin dan dari seismic source tadi yang masuk ke sini. Kemudian ini kita pasang di alat ralon tadi, kita masukkan, kemudian rekamannya. Ini perekamnya adalah perekam digital Geobit tipe SRI L32. Jadi 32 itu adalah resolusi 32 bit. Kemudian ini disuplai powernya dari baterai 12 volt. Jadi biasanya kalau kita gunakan di lapangan ini bisa bertahan sampai 2 minggu. Jadi continuous 2 minggu dengan satu baterai ini sudah cukup. Jadi kalau hanya sekarang seperti hanya setengah jam ini nggak jadi masalah semua. Kemudian media rekaman, media yang kita rekam tadi
kita simpan di sini card SD card, jadi hanya kecil sini. Jadi nanti ketika sudah selesai pengukuran kita cabut cardnya, kita download di komputer untuk diolah lebih lanjut. Oke, saya kira itu ya. Satu sedikit sebelum kita melakukan pengukuran biasanya kita memastikan peralatan ini berjalan atau enggak, kita monitor pakai komputer. Jadi ketika alat sudah disetting, kemudian kita colokkan ke komputer, kita lakukan tes tes noise. Jadi kita kasih source seperti apa responnya. Nah, itu aja. Dalam pengukuran, hal yang paling pertama dilakukan adalah pematokan setiap titik geofon sesuai dengan desain survei yang telah dibuat. Dan juga jangan lupa untuk akuisisi di lapangan, ini saya pikir prosedur standar ya. Lintasannya itu juga harus diketahui arahnya, azimutnya ya. Jadi itu harus juga dicat azimut si lintasannya seperti apa, karena nanti kita gunakan untuk menafsirkan dalam pembuatan penampang dari ketebalan soil tadi. Setiap geofon tadi diinstal pada setiap titik yang sebelumnya telah dipatok. Pertama kita pasang seismometernya dulu, itu menentukan arah. Ini buat nanti ke arah utaranya. Yang di plastik atau yang Nah ini arahkan ke arah utara. Utaranya kemana? Ke arah Gunung Biru. Instrumen kemudian dihubungkan dengan aki sebagai power source. Selanjutnya dilakukan pengujian recording setiap geofon dengan bantuan laptop. Hal ini dilakukan untuk pengecekan apakah geofon sudah terinstal dengan benar. Ini rekaman dari situ. Nah, ya, 3 komponen ini komponen vertikal, ini not shot, ini biasa. Sebenarnya kalau sudah jalan gini, kita lepas saja, kita matikan laptop. Oh iya, jadi nanti otomatis tersimpan di situ ya. Betul. Setelah instrumen siap, selanjutnya dilakukan pengukuran seismik dengan memukul palu ke plat besi di titik geofon ke-1 secara berulang, atau sekitar 5 kali pukul. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan valid. Dilakukan juga pencatatan waktu pukul karena alat merekam dari waktu pertama instrumen terinstall hingga dinonaktifkan. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui event seismik yang diharapkan. Selanjutnya, pengukuran berulang berpindah ke titik geofon ke N, atau titik terjauh dari titik pertama. Tekniknya dari kurva travel time tadi kan tentunya kita harus menginterpretasi dari kurva travel time. Nah, cara interpretasinya inilah yang ada berbagai metode ya. Ada yang namanya metode Hagiwara ya. Kalau pendekatannya itu menggunakan 2 lapisan begitu ya. Ada yang Masuda kalau dia 3 lapisan ya. Kemudian ada metode-metode yang lain yang itu tergantung dari karakter kurva travel time-nya tadi. Jadi ibaratnya dari kurva yang kita dapat di lapangan ini cocoknya dengan metode apa itu sudah kelihatan ya. Dengan metode apa ya. Jadi ada istilah pencocokan kurva ya, kurva matching seperti di geolistrik juga ya. Nah, untuk pembahasan secara Hagiwara bisa dikerjakan secara manual, bisa juga dengan software ya. Itu tergantung nanti teknisnya. Kemudian kalau metode-metode yang lain biasanya ini untuk untuk tujuan yang lebih detail lagi. Tapi sepengetahuan yang biasa dilakukan kalau hanya untuk sebatas tujuan geoteknik, kita Hagiwara sudah cukup. Ya, karena kan kita tujuannya hanya mengetahui ketebalan lapisan soilnya saja. Tapi kalau untuk tujuan lain yang lebih detail barangkali, atau kalau kita lihat dari kurva travel time-nya dia misalkan lebih dari 2 lapisan, ya kita tidak bisa pakai Hagiwara, pakai metode yang lain. Ya, barangkali itu sekilas ya penjelasan secara
umum terkait metode seismik bias. Untuk detailnya ya mungkin kita perlu berlatih dengan data yang ada. Terima kasih.